Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu semangat. Sebelumnya pada pertemuan kali ini Ibu Ulan ingin meminta maaf karena mungkin pada kesempatan ini Ibu Ulan hanya akan menyampaikan sedikit secara singkat materi yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu. Akan Ibu Ulan jelaskan secara singkat karena ada beberapa teman-teman yang mungkin masih belum paham. Karena kemarin Ibu menanyakan, ada yang menjawab belum paham Bu, belum mengerti. Nah itu apakah karena memang belum membaca sama sekali apa yang sudah Ibu berikan kemarin, atau sudah membaca tetapi tidak bisa memahami apa yang dibaca. Nah kedua jenis ini nih sebenarnya perlu kita bina ya. Kita bina apa ya? Baik ya, kita lanjut saja. Untuk materi fisika kita di kelas 12 ini, materi pertama yang kita pelajari adalah tentang listrik dinamis. Ya, materi pertama yang dipelajari adalah tentang listrik dinamis. Jadi dalam fisika kelas 12 sebagian besar materi kita banyak membahas tentang listrik. Nanti di semester kedua, semester akhir baru kita masuk ke dalam materi fisika modern ya. Untuk listrik dinamis kita langsung saja. Dalam materi listrik dinamis ini kompetensi dasar kita adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau disebut dengan DC ya. Nah, berikut keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama adalah memahami arus listrik dan pengukurannya. Kemudian memahami hukum Ohm. Nah, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang arus listrik dan pengukurannya. Ini akan Ibu coba jelaskan secara singkat ya. Untuk beberapa materi dasarnya, materi pembukanya bisa anak-anak baca sendiri. Dalam listrik dinamis ini tujuan pembelajaran kita yang pertama sekali adalah anak-anak itu mampu untuk memahami sehingga bisa menjelaskan apa itu pengertian arus listrik. Kemudian memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Membandingkan hubungan antara beda potensial kuat arus listrik dan hambatan listrik dan seterusnya ya nak ya. Ini kan sudah dibagikan seharusnya beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kita lewatkan saja. Ini apa yang Ibu baca, itu juga anak-anak bisa baca bersama ya di bukunya ya. Kemudian kita masuk ke arus listrik. Untuk yang pertama tadi, tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak mampu menjelaskan apa itu pengertian arus listrik. Di sini akan Ibu berikan sedikit gambaran, bukan gambaran ya, ini akan Ibu jelaskan bahwa yang dimaksud dengan arus listrik itu apa. Kemudian nanti anak-anak bisa kembangkan sendiri dengan bahasanya, tentunya mengacu kepada pengertian tersebut. Arus listrik itu ya, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Arus listrik itu adalah banyaknya aliran listrik yang mengalir melalui penghantar pada setiap satu satuan waktu. Itu ya, Ibu ulangi. Jadi yang dimaksud dengan arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar pada tiap satu satuan waktu. Ya, kalau dilihat gambarnya di sini tuh digambarkan seperti ini. Jadi kalau kita bisa melihat banyaknya muatan listrik yang mengalir, ini muatan listrik, banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantarnya kita sebut saja kumparan, atau mungkin anak-anak lebih mengenal kabel gitu ya, atau apa, pokoknya media penghantar gitu ya. Banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui media penghantar pada setiap satu satuan waktu, pada setiap waktu. Jadi setiap dia mengalir itu pasti waktu berjalan terus ya. Jadi seperti itu arus listrik. Ibu ulangi lagi, arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar
pada setiap satu satuan waktu. Gitu ya. Nah, kemudian dari pengertian itu akhirnya untuk memahami arus listrik secara sistematis dalam fisika, maka terbentuklah rumus. Pasti fisika hubungannya ke situ ya, rumus. Karena nanti kita akan menghitung, ada di situ menghitung besarnya arus listrik yang mengalir. Nah, kalau dari pengertiannya arus listrik tadi adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar pada setiap satu satuan waktu, sehingga kita bisa rumuskan. Jadi ini bahasa lainnya boleh nih, jumlah muatan listrik yang mengalir per satu satuan waktu. Ini ion positif, ion negatif, ion positif ini kan, ini adalah mewakili dari muatan listrik itu sendiri ya, per satu satuan waktu. Seperti itu ya, jumlah rata-rata muatan ion positif per satu satuan waktu. Bahasa lainnya juga adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui penghantar dalam setiap satuan waktu. Itu sama saja. Jadi arus listrik itu disimbolkan dengan I. Ya, arus listrik itu disimbolkan dengan I. Kemudian muatan listrik yang mengalir atau muatan ion positif di sini, muatan listrik yang mengalir itu muatan listrik disimbolkan dengan Q. Q ya, Q. Muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Per satuan waktu. Waktu apa? Waktu simbolnya apa? Waktu simbolnya adalah T, ya, T. Waktu simbol kita adalah T, simbol besarannya. Nah, sehingga muncullah persamaan arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T, yaitu arus listrik adalah besarnya muatan listrik per satu satuan waktu. Seperti itu ya, besarnya muatan listrik per satu satuan waktu. Di sini sudah dijelaskan besaran dan juga satuannya dalam keterangan. I itu kuat arus, satuannya ampere ya. Ampere ini masuk dalam besaran apa? Besaran pokok atau besaran turunan? Sudah jelas sekali, masuk ke dalam besaran pokok. Kuat arus listrik itu masuk dalam besaran pokok. Nah, kemudian ada Q, muatan listrik, satuannya coulomb. Satuan muatan listrik adalah coulomb. Nah, kemudian per satu satuan waktu. Satuan waktu kita adalah sekon ya, atau detik per satu satuan waktu. Jadi setiap mengerjakan itu perhatikan satuannya. Kalau dia belum menggunakan satuan yang sudah ditetapkan, maka satuan tersebut perlu kita konversikan atau samakan menjadi satuan-satuan yang sudah ditetapkan seperti ini. Ya, nanti akan muncul ada satuan kuat arus itu bisa ampere, ada miliampere. Ya, kemudian juga kolom juga begitu. Waktu juga perhatikan, kalau satuannya bukan sekon, misalnya dia itu satuannya jam, satuannya menit ya, maka perlu dikonversikan terlebih dahulu ke satuan SI, satuan yang sudah distandarkan ditetapkan, yaitu dikonversikan ke sekon. Oke ya, untuk pengertian arus listrik. Kemudian kita masuk kepada rumusnya secara sistematis. Sudah bisa dipahami sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat. Di sini kita akan menghitung besarnya arus listrik. Contoh soal, kita langsung ambil saja ya contoh soalnya. Tadi dari persamaan, kemudian juga rumusnya.
Mungkin anak-anak sudah memiliki ini, jadi Ibu tidak perlu menutupi atau menghilangkan soalnya. Ini untuk kita belajar bersama ya. Jadi di sini ada contoh soal bahwa dalam waktu 5 detik, perhatikan, dalam waktu 5 detik muatan listrik sebanyak 20 kolom dapat mengalir melalui kawat penghantar. Berapakah kuat arus listrik tersebut? Sudah sangat jelas sekali ya. Di sini sudah dikatakan dalam waktu 5 detik muatan listrik sebanyak 20 kolom dapat mengalir melalui kawat penghantar. Berapakah kuat arus listrik tersebut? Nah, dalam fisika ketika kita membaca soal itu perlu untuk dipahami poin-poin pentingnya ketika kita membaca soal agar kita mudah untuk mengerjakannya. Poin penting dalam fisika adalah cari di soal tersebut yang diketahuinya apa saja. Ya, yang diketahuinya apa saja. Nah, setelah kita membaca apa yang diketahui, terus yang ditanya dari soal itu apa gitu. Yang ditanya dari soal itu apa? Akhirnya nanti kita bisa menjawab. Nah, dari soal tadi sudah diketahui yaitu adanya waktu 5 detik. Waktu itu T, berarti T-nya sama dengan 5 detik ya, atau 5 sekon. Nah, kemudian diketahui lagi ada muatan listrik sebanyak 20 kolom. Muatan tadi besaran satuannya adalah Q. Q sama dengan 20 kolom. Itu yang diketahui dari soal. Nah, kemudian muncul pertanyaan, berapakah kuat arus listrik tersebut? Karena yang ditanyakan kuat arus sudah jelas sekali tadi, simbolnya adalah, simbol besarannya adalah I. Ya, jadi yang ditanyakan I. Nah, sehingga kita menggunakan rumus yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu langsung saja jawabannya kalau yang ditanya I, maka I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Ini rumusnya. Sudah jelas sekali di sini ya nak ya. Di sini sudah ada semua, tinggal kita masukkan angkanya sesuai dengan apa yang diketahui. Ya, Q-nya berapa, T-nya berapa, tinggal Anda masukkan dan Anda hitung. Mudah sekali kan, fisika itu harusnya gampang dan menyenangkan. Jangan dipikir rumitnya duluan. Ya, sehingga muncullah seperti ini. Ya, gimana anak-anak ya? Paham ya untuk materi arus listrik kita? Sebenarnya sangat singkat sekali, pengertiannya apa, kemudian rumusnya bagaimana, dan cara mengerjakannya seperti apa. Nah, itu harusnya sangat gampang sekali. Mungkin Ibu jelaskan 1 menit saja harusnya sudah bisa, sudah selesai ya. Ibu mencoba untuk mengulang-ulang agar nanti bisa diingat. Nah, ini adalah salah satu contoh sederhana, contoh dasar untuk diketahui anak-anak. Akan nanti memang dalam pengerjaan soal-soal fisika itu akan muncul pengembangan soal-soal ya. Tidak hanya muncul seperti ini saja bentuk rumusnya dengan cara yang seperti ini, dia akan berkembang dengan berbagai macam teknik dan metode dalam memberikan soal dan juga cara menjawab soal tersebut. Bisa saja yang ditanyakan nanti bagaimana kalau yang ditanyakan itu adalah T-nya, waktunya. Nah, ini kan harusnya sudah dipelajari semua ya dari kelas 10 kemarin sampai kelas 2 ya. Kalau seperti ini nih bisa kita buat rumus segitiganya. Ini kan harusnya sudah dipelajari. Kalau kita mencari I, maka kalau kita mencari T, maka rumusnya akan berpindah sama dengan kalau kita mencari Q seperti apa. Gitu ya. Nanti permainannya hanya di situ saja, teknik untuk mengembangkan cara berpikir kita semua. Baik, mungkin sampai sebatas itu saja yang akan Ibu jelaskan hari ini. Karena memang tadi Ibu ingin menyampaikan tentang materi arus listrik. Untuk beda potensial dan pengukurannya nanti akan Ibu bantu jelaskan lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan
apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini anak-anak bisa pahami, agar nanti baik, sekian dari Ibu, terima kasih. Terus ikuti materi pembelajaran yang Ibu berikan ini untuk kita belajar sama-sama. Jika ada yang masih kurang paham atau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan sampaikan pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.